Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Marlo dari Kampus Marketing Logic. Oke, sudah lama nggak bikin konten video, jadi cukup kangen juga ya. Baik, sahabat sekalian, saya kali ini ya mau sharing ilmu ini penting sekali. Saya sih kasih judul ya. Ini marketing akhir zaman. Jadi temanya marketing akhir zaman. Insya Allah ini kita akan sharing beberapa part ya. Ada beberapa video nanti yang saya bakal upload gitu ya di channel YouTube ini gitu ya. Baik, yang pertama di marketing akhir zaman yaitu tentang 3+1 nasihat penting bagi seorang penjual. Nah, jadi ada nasihat dulu nih gitu ya. Nah, memang kebanyakan sebenarnya bukan karena tidak tahu ini ya, tapi karena gak ngeh atau mungkin nyepelein ya, atau nyepelein padahal ini sangat mendasar sekali dan bisa menjadi salah satu faktor gitu ya, salah satu faktor kita untuk menggapai asa ya, Masya Allah. Untuk menggapai cita-cita mungkin ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, Anda harus punya target. Nah, ini penting sekali. Anda harus punya target gitu ya. Target ini jangan muluk-muluk ya. Dan bukan hanya target dari sisi duniawi, tapi juga ada target secara ruhiyahnya. Misalkan saya ingin target saya sedekah 1 juta per hari, saya ingin sedekah 2 juta per hari misalkan untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Saya ingin memberikan kado untuk kedua orang tua, yaitu naik haji misalkan, atau minimal terdekat saya ingin memberangkatin mereka umroh, kita sekeluarga berangkat umroh misalkan. Atau saya ingin target saya ingin lebih banyak lagi memberikan infak ke masjid-masjid minimal yang ada di kota saya misalkan. Minimal 1 masjid saya infakkan 500.000 misalkan. Ya gak apa-apa gitu ya. Sebenarnya target-target ruhiyah gitu ya, kayak misalkan saya ingin bangun tidur selalu jam 2 malam untuk sholat tahajud gitu kan. Dan saya ingin target saya nanti minimal sholat duha saya bukan lagi 2 rakaat, tapi minimalnya banget gitu kan 4 rakaat minimal. Syukur-syukur bisa sampai 8 rakaat. Nah, itu target-target seperti itulah yang memang kita harus punya gitu ya, harus kita rencanakan gitu. Nah, setelah itu baru Anda masuk kepada target secara duniawi gitu ya. Misalkan 3 tahun lagi saya pengen punya rumah gitu ya, setahun lagi atau berapa bulan lagi saya pengen upgrade kendaraan gitu kan, yang tadinya motor pengen upgrade ke mobil gitu kan, yang sudah mobil pengen upgrade ke mobil yang lebih besar lagi biar keluarga bisa masuk gitu ya. Ya, itu harus punya, sehingga itu menjadi dream atau impian Anda gitu kan. Ya, poin ketiganya dari target itu Anda harus menentukan target market. Nah, ini penting juga ya. Jadi kita semua tahu bahwa setiap orang ingin selalu berhasil dalam melakukan sellingnya ya, betul ya. Dan tapi apakah kita sadar gitu ya? Sudah tepatkah kita membidik pasar kita? Siapakah pasar kita? Kepada siapa kita menawarkan produk ini? Atau bagaimana kita mengetahui terkait dengan kebutuhan pasar gitu ya, sampai kita menentukan strategi pemasarannya. Nah, ini penting sekali. Poin-poin tadi yang saya sebutkan itu hanya sebagian kecilnya gitu ya, banyak sekali rinciannya. Saya kira itu. Nah, ini Anda harus punya target. Jadi target tiga poin dari target. 1, tentukan target dari sisi ruhiyah atau akhiratnya gitu ya, biar ada dorongan secara spiritualnya. Yang kedua, target dari sisi duniawinya, dream Anda di dunia ini boleh gitu ya dibikin. Yang ketiga, ada target marketnya gitu. Ini harus dibuat gitu ya. Nah, yang kedua,
Anda harus fokus. Jadi setelah menentukan target-target tadi, Anda harus fokus, ya. Jangan sedikit-sedikit, aduh gitu ya, goyang, lemes, kok begini ya, akhirnya jadi mundur gitu ya, atau jadi malas-malesan gitu ya. Jangan, Anda harus fokus. Dream Anda kuat, sebesar apapun badainya, kita akan tetap bertahan, terus jalan gitu ya, terus jalan sesuai dengan arah kita yang akan kita tuju, karena kita punya cita-cita kuat, kita azam, sudah terazamkan. Nah, oke, yang ketiga, Anda harus disiplin, ya. Jadi harus disiplin. Pentingnya disiplin gitu ya pada semua proses yang Anda lakukan. Kenapa? Agar terukur gitu ya, langkah demi langkahnya dalam mencapai target penjualan atau target dream Anda, target hidup Anda gitu ya, sehingga akan menjadi lebih realistis gitu ya. Anda nanti bisa menganalisa sendiri, ketika saya disiplin seperti ini, kemungkinannya gitu ya untuk mencapai dream Anda berapa persen. Berbeda kalau Anda tidak disiplin, Anda sulit untuk mengukurnya gitu ya. Nah, yang ini 3 poin ya. 1 poin lagi apa? Nah, Anda jangan lupa harus bersyukur. Nah, ini penting sekali. Jadi dari marketing akhir zaman ini gitu ya, teman-teman jangan lupa harus bersyukur. Seberapapun yang Anda dapatkan hari ini, seberapapun yang Anda dapatkan kemarin, gitu ya, Anda harus syukuri. Karena rezeki itu datang dari Allah. Kita manusia hanya mengusahakannya, gitu ya. 99%-nya kita ikhtiarkan, 100%-nya Allah yang menghendaki atas ikhtiar kita. Makanya banyak-banyak berdoa dan kemudian bersyukur, ya. Ingat, jangan lupa untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat itu adalah dengan belajar. Karena dengan belajar itu kita akan mendapatkan ilmunya, sehingga insya Allah kesulitan, kesusahan itu gak akan bisa kita lewati gitu ya. Jadi kuncinya adalah belajar. Terima kasih, saya Roni Marlo dari Kampus Marketing Logic. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.